got some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahda Elia Kamala, NIM 33. Dan rekan saya Triana Yunurohma, NIM 39. Kami akan memberikan tutorial tentang pembuatan aplikasi ID card. Happy watching! Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu buka aplikasi Microsoft Access, kemudian di blank document. Setelah blank dokumen, kita buat tabelnya terlebih dahulu dengan cara klik view. Kemudian akan muncul dua pilihan, yaitu ada datasheet view dan design view. Kemudian kita pilih yang design view. Pada tabel ini kita akan beri nama yaitu T karyawan. Oke, simpan. Nah, dalam tabel ini, dalam tabel T karyawan ini, file yang digunakan yang pertama yaitu ada ID karyawan, kemudian nama, jabatan, masa berlaku, dan juga foto. Untuk ID karyawan, ini data tipenya digunakan number dengan datanya itu sebagai primary key, kemudian nama itu short text, kemudian jabatan juga short text, dan untuk masa berlaku di sini menggunakan date time, dan foto di sini juga menggunakan attachment karena kita akan melampirkan file di dalam data yang kita buat. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk disimpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat form. Pilih menu create, lalu pilih form design. Kita pilih form design karena kita akan membuat desain form dari awal. Kemudian pilih menu design, lalu pilih menu add existing file karena kita akan menambahkan file pada home yang saat ini akan dibuat. Dari ini akan muncul file listnya. Di sini akan ada nama tabel yang kita buat. Klik di sini dan masukkan satu persatu. Kita pindahkan seperti ini: ID karyawan, nama, kemudian jabatan, setelah itu masa berlaku, dan juga foto. Nah, seperti ini. Untuk jabatannya ini kita rubah ke bentuk combo box karena nanti di jabatan ini akan dimuatkan opsinya yaitu karyawan dan juga manajer seperti ini. Klik kanan pada jabatan ini lalu pilih change to combo box seperti ini sehingga tampilannya berubah. Nah, kemudian masuk ke property style, kemudian pilih tab data, lalu pada row search-nya ini kita ganti menjadi value list. Lalu pada row search di titik 3 ini kita akan membuat list itemnya. Pertama untuk opsinya adalah manager, setelah itu karyawan. Lalu kita pilih OK. Di sini kita bisa tentukan kalau misalkan yang akan ditampilkan di combo box ini manager atau karyawan. Tapi dalam hal ini kita kosongkan saja untuk default view-nya. Kalau sudah pilih OK, kita simpan dulu kemudian ganti namanya menjadi form karyawan. Sekarang kita akan lihat dulu bagian combo box ini yang kita perhatikan di bagian jabatannya. Di sini akan diberikan pilihan manajer atau karyawan, jadi ini tidak diketik secara manual namun sudah disediakan pilihannya. Kalau kita lihat formnya di sini masih belum selesai. Sekarang kita klik kanan lalu pilih design view. Kita atur kembali desainnya dulu, lalu akan
mendesain tampilan frontnya ini menggunakan rectangle tool untuk bagian background belakangnya. Di sini kita pilih backgroundnya misalkan warna biru misalkan ya. Di sini kita sesuaikan dengan warna yang kita mau saja. Nah, di sini kita atur posisinya terlebih dahulu. Kita rubah ke send to back. Jadi dia berada di belakang file yang kita gunakan sekarang. Kita susun satu persatu biar terlihat lebih rapi, kira-kira seperti ini. Di sini saya akan menambahkan 2 buah data navigasi dan juga beberapa button tambahan seperti tambah data, ubah data, hapus data, dan juga tutup. Nah, untuk opsi navigasi atau cara membuatnya yaitu pilih menu desain lalu pilih button. Letakkan di depan file ID karyawan. Nah, kita pilih kategorinya record navigation, lalu pilih go to previous record. Nah, kita gunakan yang picture saja. Next, lalu pilih finish. Nah, di sini kita kecilkan sedikit, kemudian kita pilih button kembali, letakkan di sini. Setelah itu tetap pilih record navigation. Pilih actionnya go to next record, lalu pilih picture dan finish. Kita kecilkan agar terlihat lebih rapi tampilannya. Nah, tujuan daripada next record atau go to previous record ini adalah untuk mengarahkan kita ke data-data yang kita simpan di dalam tabel karyawan. Lalu tambahkan button pendukung lainnya. Misalkan di sini yang pertama itu tambah data. Selanjutnya kita pilih operation, add new record, kemudian next, dan teksnya kita ganti menjadi tambah data. Ini dapat kita ganti atau kita sesuaikan namanya. Di sini digunakan nama yang sudah ada saja, lalu finish. Lalu untuk ubah data tetap dengan record operation. Di sini kita pilih save record. Next, ubah data. Setelah itu next dan finish. Setelah itu kita pilih record operation kembali, ambil actionnya yang delete record ya, kemudian next. Di sini kita ganti namanya menjadi hapus, lalu finishkan saja. Sudah. Setelah itu tambahkan satu button lagi untuk menutup aplikasi. Nah, di sini kita pilih form operation. Form operation untuk kategorinya di sini close form. Next, di sini kita ganti namanya tutup. Lalu finishkan saja, sesuaikan seperti ini. Kita rapikan kembali agar tetap rapi. Kemudian kita tambahkan keterangan untuk header dari form yang kita buat. Nah, di sini saya akan gunakan label pada menu desain. Kita letakkan seperti ini. Lalu kita buat tulisannya aplikasi ID card karyawan.
kita ganti jenis tulisannya. Di bagian home kita rubah untuk menentukannya kita sesuaikan sendiri seperti ini. Kemudian di bagian bawah foto ini kita tambahkan button lagi. Di sini ada dua buah button pertama, yaitu button cetak kartu. Button cetak kartu ini digunakan untuk mencetak kartu atau data secara personal. Caranya tambahkan satu button, ketika muncul common button wizard seperti ini di cancel saja. Kita akan buat actionnya tersendiri. Nah, di sini kita ubah dulu namanya yaitu cetak kartu. Kemudian tambahkan button kembali, sama yang ini juga, jika muncul common wizard seperti ini kita cancel. Nah, ini kita ganti menjadi laporan. Untuk laporan ini ketika diklik maka yang ditampilkan yaitu seluruh data yang kita input di dalam report. Nah, setelah selesai membuat desain atau tampilan form seperti ini, selanjutnya kita akan membuat report. Sebelum membuat report, misalkan ingin mengganti background color di home yang kita buat, ya silahkan diganti atau disesuaikan dengan keinginan. Kemudian jika sudah, jangan lupa disimpan. Di dalam form ini juga kita perhatikan untuk property sheet-nya. Selection tipenya kita pilih form other. Nah, untuk pop-up-nya kita pilih yes dan kita simpan dulu. Sekarang kita coba jalankan dan kita akan mencoba untuk mengisi satu data. Kemudian untuk namanya misalkan datanya seperti ini, jabatannya juga seorang manajer, masa berlaku kartunya. Nah, kemudian fotonya kita klik seperti ini, lalu oke, add dulu, lalu kita cari fotonya di dokumen yang sudah kita simpan, open, lalu oke. Di sini fotonya sudah diterapkan. Kemudian kita tambahkan kembali data, misalkan ada dua orang nih. Nah, kita isi ID karyawannya berapa, terus namanya, jabatannya di sini yaitu sebagai seorang karyawan. Masa berlaku kartunya mungkin kita sesuaikan. Fotonya juga jangan lupa untuk dimasukkan. Nah, sekarang kita sudah ada dua data. Kita akan lihat navigasi buttonnya untuk ke reverse record, untuk ke record sebelumnya, kemudian next record untuk ke selanjutnya. Nah, kalau misalkan ada data yang salah, ini kita dapat perbaiki. Misalnya ternyata si Tri ini namanya kurang lengkap, misalkan Triana Ayu Nur Rahmah. Lalu kita bisa klik di ubah data, maka datanya akan secara otomatis terupdate. Nah, ini kan button cetak kartu dan laporan masih belum selesai dibuat atau actionnya belum diisi. Nah, sekarang kita akan isi actionnya pada cetak kartu dan juga laporan. Sebelum kita isi, kita harus membuat reportnya terlebih dahulu. Pertama, kita akan membuat report untuk laporan. Untuk membuat report, pertama kita klik dulu tag karyawannya, lalu pilih menu create, setelah itu pilih report. Ini diklik, pastikan tabel karyawannya sudah kita klik seperti ini dan sudah aktif. Setelah itu kita ke menu desain. Nah, seperti ini. Ini akan secara otomatis tampilan desain report tombol karyawan akan ditampilkan. Kalau misalkan kita merasa desain tampilan daripada report ini kurang bagus atau kurang menarik, kita dapat mendesainnya ulang. Cara mendesain ulangnya, klik kanan pada report, lalu pilih desain view.
Misalkan ini terlalu lebar, ini dapat kita naikkan seperti ini. Misalkan ini dapat kita ganti juga laporan. Warnanya juga dapat kita ganti menjadi warna hitam dan kita tebalkan seperti ini. Ini juga sama biar kelihatan lebih bagus. Nah, jika sudah kita tekan menu save, lalu di sini kita ganti menjadi laporan. Oke, sekarang sudah, ini kita bisa tutup. Sekarang kita kembali ke menu atau ke form karyawan. Klik kanan, desain view, lalu klik button laporan. Kemudian klik kanan, lalu pilih build event. Setelah itu akan tampil dialog builder. Kita pilih macro builder. Kemudian oke. Nah, di sini akan muncul macro tools pada menu desain ini. Kita akan tambahkan actionnya, lalu cari open report. Nah, kemudian report namanya kita pilih yang laporan. Karena tadi namanya report, kita buat dengan nama laporan. Jika sudah, tekan save, lalu ini kita close. Sekarang kita akan coba jalankan form karyawannya. Lalu klik laporan, laporannya sudah muncul, cuman di belakang form. Sekarang kita akan perbaiki agar tampilannya tidak seperti itu. Kita tutup dulu ini juga kita tutup. Nah, kemudian laporan karyawannya, klik kanan, design view, lalu pilih order pada properti sheet-nya. Kemudian pop up kita yeskan saja, ini reportnya. Nah, setelah itu disimpan. Oke, kita coba aktifkan kembali form karyawannya, lalu tekan laporan. Nah, perhatikan laporan karyawannya sudah bisa ditampilkan. Kemudian kita akan membuat report untuk cetak kartu. Ini kita tutup saja, ini juga sama kita tutup. Nah, kita masuk atau pilih menu create. Setelah itu kita akan membuat reportnya. Kalau tadi kan kita pilih tabelnya dulu atau klik seperti ini, baru kita pilih report. Nah, sekarang kita tidak perlu menggunakan itu. Kita akan pilih langsung report desain karena kita akan didesain dari awal. Nah, akan disajikan atau ditampilkan halaman report desain seperti ini. Lalu kita tambahkan file-file yang terdapat pada tabel karyawan dengan memilih menu Add Existing File ini pada menu desain. Dan kita masukkan satu persatu seperti ini, ID karyawan, nama jabatan, dan masa berlaku, dan juga foto. Nah, seperti ini. Kemudian agar tampilannya lebih bagus, lebih rapi, kita dapat menggunakan gambar. Sekarang kita kembali ke menu atau ke form karyawan. Kita klik kanan desain view, lalu klik button laporan, kemudian klik kanan, lalu pilih build event. Setelah itu akan tampil dialog builder. Kita pilih macro builder, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul macro tools pada menu desain. Ini kita akan tambahkan actionnya, lalu cari open report. Sekarang kita kembali ke menu atau ke form karyawan. Kita klik kanan desain view, lalu klik button laporan, kemudian klik kanan, lalu pilih build event. Setelah itu akan tampil dialog builder. Kita pilih macro builder, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul macro tools pada menu desain. Ini kita akan tambahkan actionnya, lalu cari open report. Nah, kemudian report name-nya kita pilih yang laporan. Karena tadi namanya report, kita buat dengan nama laporan. Jika sudah, save ini. Sekarang kita kembali ke menu atau ke form karyawan. Kita klik kanan desain view, lalu klik button laporan, kemudian klik kanan, lalu pilih build event. Setelah itu akan tampil dialog builder.
kita pilih Macro Builder, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul Macro Tools pada menu desain. Ini kita akan tambahkan actionnya, lalu cari Open Report. Nah, kemudian report name-nya kita pilih yang laporan. Karena tadi namanya report, kita buat dengan nama laporan. Jika sudah, save, ini kita close. Sekarang kita kembali ke menu atau ke form karyawan. Kita klik kanan design view, lalu klik button laporan, kemudian klik kanan, lalu pilih with event. Setelah itu akan tampil dialog builder. Kita pilih Macro Builder, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul Macro Tools pada menu desain. Ini kita akan tambahkan actionnya, lalu cari Open Report. Nah, kemudian report name-nya kita pilih yang laporan. Karena tadi namanya report, kita buat dengan nama laporan. Jika sudah, save, ini kita close. Oke, kita coba aktifkan kembali form karyawannya, lalu tekan laporan. Nah, perhatikan laporan karyawannya sudah bisa ditampilkan. Kemudian kita akan membuat report untuk cetak kartu. Ini kita tutup saja. Ini juga sama kita tutup. Nah, kita masuk atau pilih menu create. Setelah itu kita akan membuat reportnya. Kalau tadi kan kita pilih tabelnya dulu atau klik seperti ini baru kita pilih report. Sekarang kita tidak perlu menggunakan itu. Kita akan pilih langsung report desain karena kita akan mendesain dari awal. Nah, akan disajikan atau ditampilkan halaman report desain seperti ini. Lalu kita tambahkan file-file yang terdapat pada tabel karyawan dengan memilih menu Exciting File, ini pada menu desain, dan kita masukkan satu persatu seperti ini. ID karyawan, nama, jabatan, dan masa berlaku, dan juga foto. Nah, seperti ini. Kemudian agar tampilannya lebih bagus, lebih rapi, kita dapat menggunakan gambar. Untuk memasukkan gambar pada report, kita pilih menu desain, lalu pilih image. Nah, di sini gambarnya sudah saya pilih state. Selanjutnya kita akan atur file-file yang akan kita simpan di gambar atau desain ID card yang kita buat. Nah, pastikan gambar ini posisinya berada di belakang. Kemudian pilih send to back. Kita masukkan gambarnya satu persatu seperti ini. Kemudian nama. Untuk labelnya tidak perlu dimasukkan, kita hapus saja. Yang dimasukkan filenya nama, setelah itu jabatan, kemudian masa berlaku. Kemudian ID karyawan ini kita hapus saja labelnya, kita letakkan di sini. Nah, kita desain dulu atau kita rapikan tampilannya supaya terlihat lebih bagus. Kita rapikan seperti ini. Kemudian pada property sheet untuk masing-masing file ini juga kita transparan. Untuk stylenya juga ID-nya ini transparan. Nah, untuk masa berlaku ini kita ganti warna putih saja, jenis tulisannya, terus back stylenya ini kita pilih transparan. Ini kita tebalkan, kemudian kita miringkan juga. Nah, posisinya sudah berada di tengah, dan kemudian untuk ID karyawannya kita coba tambahkan keterangan. Untuk menambahkan keterangan, kita dapat memilih menu desain, lalu tambahkan label, letakkan di sini untuk keterangannya. Misalkan keterangannya ID number ke menu home. Kita akan memperbarui warna hitam
hitam dan kita copy saja. Nah, di sini kita akan ganti menjadi berlaku. Oke, sekarang kita rapikan, akan terlihat lebih rapi. Kemudian kita akan tambahkan satu gambar baru lagi untuk cover belakangnya. Kita pilih menu desain, lalu pilih image. Perlu diperhatikan lagi untuk text style-nya, tadi kita pilih transparan. Kemudian untuk border style-nya yang awalnya solid, itu harus kita pilih ke menu transparan. Nah, jabatan juga sama, border style-nya transparan, ID number atau ID karyawan kita ganti ke transparan semua, termasuk untuk masa berlaku juga pilih transparan. Kemudian form yang sudah kita susun atau report yang sudah kita susun seperti ini kita simpan. Nah, kita akan ganti namanya menjadi ID card, lalu kita close. Sekarang kita akan coba jalankan form karyawannya. Lalu klik laporan. Laporannya sudah muncul, cuman di belakang form. Kita akan perbaiki agar tampilannya tidak seperti ini. Kita tutup dulu. Nah, kemudian laporan karyawannya klik kanan, design view, lalu pilih order pada property sheet-nya. Kemudian top up-nya kita yeskan saja. Ini report. Nah, kita akan simpan. Pilih state, selanjutnya kita akan atur file-file yang akan kita simpan di gambar atau desain ID card yang kita buat. Nah, pastikan gambar ini posisinya berada di belakang. Kemudian pilih send to back, kita masukkan gambarnya satu persatu seperti ini. Kemudian nama, untuk labelnya tidak perlu dimasukkan, kita hapus saja. Yang dimasukkan filenya nama, setelah itu jabatan, kemudian masa berlaku, kemudian ID karyawan ini kita hapus saja, labelnya kita letakkan di sini. Nah, kita desain dulu atau kita rapikan tampilannya supaya terlihat lebih bagus. Kita rapikan seperti ini. Kemudian pada property sheet untuk masing-masing file
ini juga kita transparan. Untuk stylenya juga ID-nya ini transparan. Nah, untuk masa berlaku ini kita ganti warna putih saja, jenis tulisannya. Terus back stylenya ini kita pilih transparan. Ini kita tebalkan, kemudian kita miringkan juga. Nah, posisinya sudah berada di tengah, dan kemudian untuk ID karyawannya kita coba tambahkan keterangan. Untuk menambahkan keterangan, kita dapat memilih menu desain, lalu tambahkan label, letakkan di sini untuk keterangannya. Misalkan keterangannya ID number ke menu home. Kita akan memperbarui warna hitam dan kita copy saja. Nah, di sini kita akan ganti menjadi berlaku. Oke, sekarang kita rapikan, akan terlihat lebih rapi. Kemudian kita akan tambahkan satu gambar baru lagi untuk cover belakangnya. Kita pilih menu desain, lalu pilih image. Perlu diperhatikan lagi untuk back style-nya, tadi kita pilih transparan. Kemudian untuk border style-nya yang awalnya solid, itu harus kita pilih ke menu transparan. Nah, jabatan juga sama, border style-nya transparan, ID number atau ID karyawan kita ganti ke transparan semua, termasuk untuk masa berlaku juga pilih transparan. Kemudian form yang sudah kita susun atau report yang sudah kita susun seperti ini kita simpan. Nah, kita akan ganti namanya menjadi ID card, lalu kita close. Selanjutnya kita akan menambahkan aksi pada cetak kartu. Nah, ketika dicetak kartu, misalkan nama karyawannya itu misalkan Triana, maka hanya nama Triana saja yang akan muncul. Nah, caranya seperti ini. Klik kanan pada button cetak kartu, lalu pilih Bold Event. Setelah itu pilih Macro Builder. Nah, di sini kita akan cari menu Open Report. Seperti ini. Kemudian pilih report namanya ID card. Nah, view reportnya saja. Untuk kondisinya, karena di sini kita akan filter data, maka yang pertama filter data itu harus ada dasarnya. Dasarnya itu berdasarkan nomor ID-nya. Di sini adalah ID karyawan. Ini dari text box-nya. Nah, ID karyawannya sama dengan form. Kemudian pisahkan dengan pemisah rumus. Di sini menggunakan tanda seru. Nah, form ini kita pilih form karyawan. Nah, di form karyawan itu yang kita gunakan adalah ID karyawan.